Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel Market, ya, Investa News Market Channel, tanggal 2 Oktober 2023 ya. Ini hari pertama ya, hari pertama kerja ya di bulan Oktober ya, hari Senin. Oke, kembali kami akan sampaikan review saham hari ini ya, hari ini dengan eh, didahului dua pernyataan kami ya. Yang pertama adalah pernyataan disclaimer ya. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami ya. Selanjutnya pernyataan yang kedua adalah no conflict of interest ya. Bahwa saham yang kami review di sini tidak sedang ada di dalam portofolio kami, jadi tidak ada benturan kepentingan untuk membujuk atau mempengaruhi untuk membeli dan atau menjual ya. Oke, tidak tertutup kemungkinan juga kalau di waktu ke depan kami dapat saja memiliki saham yang kami review ini ya. Oke, kita langsung masuk saja saham yang kami review ya. Sini tentu Anda menurut kami sudah sangat kenal ya. Jadi kami mendapatkan saham yang kami review hari ini adalah PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA, atau kita baca saja selanjutnya nanti BCA ya. Oke, di sini kami bacakan profilnya ya. Profil singkat dari BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau kode sahamnya BBCA. Selanjutnya kita akan bacanya BCA. Dalam bidang usaha bank umum, anak perusahaan diantaranya PT BCA Finance, yakni pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang. Kemudian BCA Finance Limited, yakni bisnisnya adalah money lending, jasa pengiriman uang. Kemudian ada PT Bank BCA Syariah dengan bisnisnya adalah di perbankan syariah. Selanjutnya PT BCA Sekuritas dengan bisnis menjamin emisi efek dan pialang perdagangan saham. Dan berikutnya adalah PT Asuransi Umum BCA dengan bisnis asuransi umum atau asuransi kerugian. Pada 2017, BCA mendirikan PT Sentra Capital Ventura atau CCV guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Produk dan layanan perseroan yaitu produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, kartu kredit, bank assurance, produk investasi, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas valuta asing. Pada 2017, jumlah kantor wilayah ada 12, terdiri dari 146 kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu, dan 244 kantor kas, tersebar di seluruh Indonesia. Kantor non-wilayah, yakni satu kantor cabang utama dan satu kantor perwakilan di Jakarta Pusat. Adapun alamat BCA ada di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan Hemat Tamrin nomor 1 Jakarta, 10310. Oke, selanjutnya kami mau melihat laba bersih BCA ya. Laba bersih BCA di 2022 naik ya, naik dari 31,4 triliun menjadi 40,7 triliun ya. Oke, naik signifikan ya. Kemudian untuk tahun 2023 kami akan melihat kuartal 1 dan kuartal 2. Kuartal 1 2023 ya, laba bersihnya naik ya dibanding dengan kuartal 1 2022 dari 8,06 triliun menjadi 11,53 triliun.
Kemudian untuk kuartal kedua juga naik ya dari 9,9 triliun menjadi 12,66 triliun. Sehingga dengan asumsi ceteris paribus jika disetahunkan laba bersih BCA di 2023 setahunkan sebesar 48,38 triliun, naik signifikan ya dibandingkan dengan laba bersih tahun 2022 sebesar 40,73 triliun ya. Jadi dari perkembangan laba bersihnya saja BCA ini melakukan peningkatan eh, laba bersih yang pesat ya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan ya. Kita masuk ke perbandingan di sini BCA dibandingkan dengan BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI ya. Dengan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI ya BCA. Jadi memang ini termasuk 4 penguasa ya atau raksasa ya di industri perbankan. Oke, yang pertama kami sorot current P ratio-nya yang disetahunkan ya. P-nya BCA adalah 22,93 ya. Tertinggi ya dibandingkan yang lain ya, lebih tinggi dari industri dan sektornya ya. Selanjutnya kita lihat current P ratio-nya 12 bulan terakhir. BCA P ratio-nya 23,67 ya, jadi masih termasuk yang paling mahal ya dari sisi PI ya dibandingkan peer-nya dan industri ataupun sektornya. Selanjutnya kita lihat current price to book value. Jadi yang lebih pas ya untuk membandingkan melihat BCA lebih murah atau lebih mahal, kita lihat dari PBV-nya ya. Di sini BCA ya masih termasuk mahal ya sebagai bank swasta ya dibandingkan dengan bank BUMN ya. Dia mencetak current price to book value-nya 4,94 kali ya, yang tertinggi ya dibandingkan industri sektor serta peer-nya ya. Lanjut kita lihat apakah ada kelebihan dari BCA ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk net profit margin kuartal terakhir BCA paling efisien ya. Net profit marginnya ada sebesar 47,86 ya, jauh di atas dari peer-nya ya dan industri serta sektornya ya. Sini BCA jauh lebih baik. Selanjutnya kita lihat juga untuk pengembalian kepada pemegang saham, return on equity-nya 12 bulan terakhir. Ya, di sini juga BCA walaupun dia mahal ya, ternyata ROE-nya 20,87% ya. Ya, hanya yang hampir berusaha mendekati itu Bank Mandiri ya, sebesar 20%. Namun di sini biasanya juga mengungguli industri dan sektornya. Jadi untuk net profit margin dan ROE BCA yang terbaik. Selanjutnya kita lihat dividen ya. Oke, di BCA ini tercatat rutin memberikan dividen sehingga BCA ini dapat dijadikan sebagai income stock, yaitu saham yang dapat memberikan pendapatan bagi pemegang sahamnya berupa dividen ya. Dengan batas dividen ex-date yang terakhir adalah 29 Mei 2023 ya. Nah, oke, yang menarik juga bahwa PO ratio-nya ya pembagian dividen yang diambil dari laba bersih adalah 52,23%. Jadi lebih dari setengah laba bersih tahun sebelumnya diambil untuk dibagikan kepada pemegang saham. Jadi cukup menarik ya. Hal menarik berikutnya bahwa ya BCA ini untuk 1 tahun terakhir ya returnnya masih 5,26% untuk price performance-nya. Walaupun di 3 tahun dia sudah 66,05%. Sedangkan untuk 1 bulan dia sudah turun minus 2,17% ya. Jadi terbuka kemungkinan untuk dijadikan trading dan atau investasi ya lebih lama lagi waktunya ya atau lebih panjang. Terakhir kami lihat atau mau menunjukkan cash from operation-nya ya selama 12 bulan terakhir apakah BCA mampu menghasilkan kas dari operasionalnya ya. Di sini pesaing terdekatnya dari sisi fundamental tadi adalah
Bank Mandiri, namun Bank Mandiri ternyata belum mampu menghasilkan atau tidak menghasilkan kas dari operasionalnya ya, karena Bank Mandiri minus 6,7 triliun ya cash from operation ya. Jadi masih jauh lebih baik BCA ya, yang cash from operation-nya 12 bulan terakhir adalah 9,1 triliun, walaupun yang tercatat terbesar di sini adalah Bank BRI sebesar 57,65 triliun ya. Jadi secara singkat kami katakan bahwa BCA termasuk sangat baik secara fundamental ya. Jadi dapat dijadikan sebagai pilihan ya, stock universe ataupun pilihan investasi ya untuk jangka panjang ya. Ya. Oke, kemudian kita coba lihat dari teknikalnya ya. Di sini kami menggunakan linear regression, EMA cross antara EMA 10 dan EMA 20, kemudian relative strength index atau RSI. Sini kami tidak akan mengartikan masing-masing dari indikator tersebut ya, tapi membacakan secara sisi teknikalnya ya dengan adanya indikator tersebut ya. Oke, teman-teman para pemirsa ya, bahwa di dalam kanal regresi ini ya ada semacam eh, hukum ya atau teori ya, bahwa ya ketika misalnya eh, candle atau harga saham itu ya secara candlenya menembus garis bawah dari kanal regresi ya, dia akan bergerak naik. Jadi seolah-olah bola kasti ya, ketika dia menyentuh permukaan terdekatnya maka dia akan memantul ya. Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman, dia memantul bahkan sampai melewati garis atas kanal regresi, kemudian turun ya, tetapi belum sampai ke kanal bawah, dia naik lagi dan sekarang dia turun ya di bawah kanal bawah regresi ya. Hal yang menarik ya teman-teman, bahwa ketika dia mulai memantul ternyata RSI-nya tegas ya, tegas mengarah ke atas ya, ya langsung ya dengan kecuraman yang cukup tajam ya. Oke, jadi artinya kami melihat bahwa BCA ke depan ini akan bergerak naik ya, karena RSI-nya tegas ya, dan juga performance dari BCA juga termasuk baik ya. Jadi kami melihat di sini bahwa eh, ya, jadi support yang support dia terkuatnya ada di garis Fibo 78,6% ya. 78,6% yaitu di harga 8.850 ya. Jadi artinya selama harga BCA ini di atas 8.850 dapat lakukan pembelian atau akumulasi pembelian ya, ya dengan target harga ya yang terdekat ya, yang terdekat menurut kami bisa di harga 9.175 sampai 9.275 untuk Anda yang menyukai ya trading dalam time frame singkat ya atau scalping ya. Selanjutnya ya, untuk manajemen risiko ya, eh, tutup kerugian atau stop loss dapat dilakukan jika harga BCA tembus di bawah 8.850 ya. Bagi Anda yang mau berinvestasi lebih lama di BCA ya, jadi secara teknikal ini sudah menunjukkan waktu untuk masuk ya. Itu jadi mengharapkan ke bawah ya itu relatif kecil kemungkinannya, tetapi semuanya terserah Anda ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, memberikan subscribe atau tetap subscribe,
dan juga mungkin berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang positif itu baik ya dibandingkan berbagi hoax ya. Mohon tetap dukung kami teman-teman dengan nonton, berikan like dan subscribe ya. Karena apa yang Anda lakukan itu tidak membebankan dari sisi biaya ya, dan dapat menambah semangat kami ya untuk dapat berkarya lebih baik lagi, tentunya dengan sepenuhnya pertolongan dan dukungan dari Anda. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia, sampai jumpa.